Selamat pagi anak-anak ibu. Apa kabar semua? Ya puji Tuhan semua baik ya. Oke, sebelum kita memulai proses belajar mengajar kita, terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin memulai pelajaran. Roh Kudus kiranya menolong kami supaya kami bisa mengerti materi ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke baik, sebelum kita memulai proses belajar mengajar kita, terlebih dahulu ibu mau bertanya ya, siapa semalam yang membuka buku pelajaran pendidikan agama Kristen? Tunjuk tangan siapa? Iya baik, terima kasih bagi yang membaca semalam buku pelajaran pendidikan agama Kristennya. Ya, materi kita pada pagi hari ini, ayo apa? Bagi yang membuka buku tersebut, tahulah ya apa materi kita pada pagi hari ini. Apa? Silahkan. Iya, materi kita yaitu mengapa manusia berdosa. Ya, mengapa manusia berdosa? Ya, dan apa sih dosa itu? Ada yang tahu apa sih dosa itu? Oke, ibu mau bertanya, apakah dosa itu sekedar kesalahan yang kita buat? Ada yang tahu? Ya, sebagai contoh ibu mau memberikan sebuah contoh di sini. Ketika kita mengerjakan ulangan ya, pada saat kita ulangan dan kita mengerjakan ulangan matematika, ketika guru memberikan pertanyaan 1 tambah 1 sama dengan 3, kalian menjawab 3 ya. Adik-adik menjawab salah kan? Saat adik-adik menjawab salah, apakah itu dosa? Apakah itu disebut dengan dosa? Ada yang tahu apakah itu dosa? Tentu saja bukan ya. Itu bukan dosa, tapi itu adalah kesalahan ya? Makanya dosa bukan hanya sekedar kesalahan saja ya? Dosa bukan hanya sekedar kesalahan yang kita perbuat. Oke, anak-anak ibu, di sini ibu akan menjelaskan pengertian daripada dosa. Dosa itu berasal dari kata hamartia, yang artinya meleset, tidak tepat sasaran. Sama seperti gambar di samping. Gambar di samping ada yang tahu apa? Iya, gambar di samping adalah anak panah. Ketika anak panah tersebut tidak tepat sasaran, ketika anak panah tersebut meleset daripada lubang-lubang yang telah disediakan, maka itulah yang dikatakan dengan dosa. Meleset dia, tidak tepat sasaran. Anak-anak ibu, jika kita membaca 1 Yohanes 3 ayat 4 itu, setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dosa itu meleset daripada firman Tuhan ya. Dosa itu meleset daripada firman Tuhan. Apapun juga yang melanggar firman Tuhan itu adalah dosa. Dan apapun juga yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu disebut juga dengan dosa ya. Meleset dia, tidak sesuai dengan firman Tuhan ya, tidak sesuai dengan firman Allah, itu disebut dengan dosa. Sekarang ibu mau bertanya ini sama anak, mengapa manusia berdosa ya? Tadi ibu telah menjelaskan pengertian dosa ya. Tadi ibu telah menjelaskan pengertian dosa, yaitu meleset, tidak tepat sasaran. Sekarang muncul pertanyaan, mengapa manusia berdosa? Ada yang tahu? Iya, mengapa manusia berdosa? Ya. Manusia tidak mematuhi perintah Tuhan. Manusia melanggar perintah Tuhan. Itu disebut dengan tadi meleset, dosa meleset, tidak tepat sasaran. Nah, di sini ibu akan menceritakan asal mula dosa, yaitu yang berasal dari Adam dan Hawa. Anak ibu sekalian, manusia pertama yang diciptakan Tuhan itu adalah Adam dan Hawa ya. Adam dan Hawa merupakan manusia yang pertama diciptakan Tuhan ya. Dan Allah menciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan pada mulanya manusia itu belum mengenal dosa ya. Belum mengenal dosa. Nah,
Kemudian Allah menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Terdapat dalam Kejadian 2 ayat 8. Taman itu sungguh indah, ya. Dan Allah memberikan tanggung jawab kepada Adam dan Hawa untuk mengelola dan memelihara taman tersebut. Di dalam taman itu tersedia segala sesuatu, ya. Tersedia segala sesuatu untuk mereka nikmati dan untuk mereka butuhkan. Dan Adam dan Hawa juga memiliki segalanya, ya, untuk bahagia satu dengan yang lainnya dan juga dengan Allah. Di tengah-tengah taman tersebut Allah menempatkan buah pohon kehidupan serta buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Semua buah pohon yang ada di taman tersebut boleh Adam dan Hawa makan, kecuali buah yang ada di tengah-tengah taman tersebut. Mereka tidak boleh memakannya. Kenapa? Karena Tuhan memberikan perintah kepada Adam dan Hawa. Semua buah daripada pohon yang ada di taman ini boleh kamu makan, kecuali buah yang ada di tengah-tengah taman tersebut. Buah tentang yang baik dan yang jahat tidak boleh kamu makan, ya. Karena apa? Karena jika kamu memakannya, kamu akan mati, ya. Perintah Tuhan ini sangat jelas, larangan Tuhan ini sangat jelas, ya. Jika Adam dan Hawa memakannya, maka mereka akan mati, ya. Dan bagi Adam dan Hawa, kematian itu merupakan hal yang sangat mengerikan pada saat itu. Anakku sekalian, iblis menyelinap ke dalam taman tersebut, ya. Iblis ingin merusak pekerjaan Allah, karena iblis tahu manusia akan berbahagia jika mematuhi perintah daripada Tuhan, ya. Dan iblis menggunakan ular, karena di dalam Alkitab dikatakan ular adalah binatang yang paling licik, dan ular menghampiri manusia tersebut dan berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi kamu akan sama seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Iblis tersebut memutarbalikkan firman Tuhan tersebut, dan Hawa pun tergoda dengan perkataan iblis dan memakan buah tersebut dan memberikannya kepada suaminya si Adam. Nah, anak-anak ibu sekalian, pada saat itulah dosa masuk ke dalam hidup mereka. Bukan hanya dosa, rasa takut dan gentar juga menghalau kehidupan mereka. Nah, anak-anak ibu sekalian, disinilah awal daripada dosa, yaitu ketidaktaatan manusia kepada Allah. Ketika manusia menuruti keinginan dirinya sendiri, ya, dan tidak menuruti keinginan Allah dan tidak taat kepada Allah, maka awal dosa itu adalah ketidaktaatan kita, ya. Kita hanya menuruti keinginan diri kita sendiri, padahal kita tidak memikirkan hal tersebut dosa atau enggak, ya. Kita tidak berpikiran panjang, ya. Anak-anak itu sekalian, Adam dan Hawa sadar bahwa iblis tidak menipu mereka, ya. Mereka sudah jatuh ke dalam dosa, namun penyesalan mereka sudah terlambat karena mereka telah melanggar perintah daripada Tuhan. Anak-anak sekalian, Adam dan Hawa sadar bahwa apa yang terjadi tidak sesuai dengan rayuan iblis. Rayuan iblis itu meleset, tidak tepat sasaran. Mereka tidak menjadi sama seperti Tuhan. Malah mereka malu karena tidak berpakaian, dan mereka lari dari hadapan Allah. Mereka tidak ingin menjumpai Allah karena mereka sudah telanjang dan malu. Adam dan Hawa pun menyemat daun pohon ara untuk digunakan sebagai pakaian mereka, dan mereka pun lari. Mereka bersembunyi di semak-semak, ya. Tetapi anak-anakku sekalian, tidak ada yang dapat lari daripada hadapan Tuhan, ya. Anak-anakku sekalian, Allah menemui mereka dan Allah
membuatkan pakaian mereka dari kulit binatang. Dan tidak hanya itu, Allah mengusir mereka dari taman tersebut. Mereka tidak boleh lagi tinggal di dalam taman tersebut. Allah menempatkan 2 malaikat kerub untuk menjaga taman tersebut, ya, dengan pedang yang bernyala-nyala. Supaya apa? Supaya manusia tidak boleh masuk ke dalam taman tersebut dan mengambil buah pohon yang baik dan yang jahat tersebut. Nah, anak-anak ibu sekalian, ternyata dosa itu mengerikan, ya. Dosa itu tidak baik dilakukan, ya. Sekarang anak-anak ibu paham kan bahwa dosa itu mengerikan dan hal yang tidak boleh dilakukan. Anak sekalian, Allah tidak hanya mengusir Adam dan Hawa dari taman tersebut, ya. Allah juga memberikan hukuman kepada mereka. Kepada Adam ada yang tahu apa? Iya, Adam akan susah payah mencari rezekinya. Kepada Hawa ada yang tahu? Iya, kepada Hawa itu adalah susah payah waktu mengandung dan kesakitan waktu melahirkan. Bisakah kita bayangkan bagaimana susah payah waktu mengandung dan kesakitan waktu melahirkan? Pernahkah anak-anak ibu bertanya kepada mama-mamanya, "Mah, waktu mama mengandung aku, waktu mama melahirkan aku, rasanya bagaimana?" Pasti mama kita menjawab, "Wah, rasanya tuh gak enak kali nak, sakit kali," katanya. Tapi itulah pengorbanan seorang ibu. Walaupun mereka kesakitan waktu mengandung kamu dan melahirkan kamu, tetapi mereka tetap berjuang untuk melahirkan kamu ke dunia ini. Makanya kamu harus mengasihi mama kamu harus mengasihi orang tua kamu, ya anak-anak. Tuhan juga memberikan hukuman kepada ular, yaitu berjalan menggunakan perutnya dan debu tanah menjadi makanannya. Nah, ternyata bumi juga Tuhan memberikan hukuman, yaitu apa? Ya, mengeluarkan semak duri. Ya, tumbuh-tumbuhan mengeluarkan semak duri. Ternyata sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, sebelum Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, ternyata semak duri itu tidak ada, belum ada. Anak-anak ibu sekalian, ternyata dosa itu juga mengakibatkan penderitaan yang luar biasa bagi manusia. Ya, yang pertama, hubungannya dengan Allah menjadi terputus. Yang pada waktu awal, yang dulunya mereka bisa berkomunikasi baik dengan Allah, bisa bercakap-cakap dengan Allah, terputus karena dosa. Kedua yaitu kematian rohani. Ketiga yaitu kematian jasmani secara perlahan. Ketika Allah berkata, ketika kamu memakannya, kamu akan mati. Ya, dan itu memang hal yang harus dialami manusia. Memang tidak pada saat itu terjadi, tidak pada saat Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan mereka langsung mati, tidak, tetapi secara perlahan. Ya, umurnya tidak akan langgeng di dunia ini. Mereka akan kembali lagi kepada tanah, kepada debu tanah, yaitu gambar dirinya rusak. Ya, tadi kan dikatakan pada waktu Allah menciptakan manusia, ya, itu segambar dan serupa dengan Allah. Tapi ketika manusia melanggar perintah daripada Tuhan, ya, maka gambar diri Tuhan itu rusak. Ya, gambar diri Tuhan yang ada pada manusia itu rusak, ya. Sifat-sifat Allah itu telah hilang. Karena apa? Karena ulah manusia yaitu melanggar perintah daripada Tuhan. Anak-anak sekalian, kesimpulan daripada pelajaran kita pada hari ini adalah bahwa manusia itu berdosa karena tidak menaati perintah Tuhan. Karena awal daripada dosa itu adalah ketidaktaatan kita. Padahal Tuhan mengkehendaki supaya kita taat kepadanya, kepada perintahnya. Namun kita melanggar
melanggar perintah daripada Tuhan tersebut. Anak-anak ibu, sekianlah dulu materi kita pada pagi hari ini. Ya, materi kita apa tadi? Mengapa manusia berdosa? Nah, apakah anak ibu masih ada yang belum paham? Ya baiklah, jika semua telah mengerti dan paham, ya kita akan pulang dari tempat ini. Kita bersatu di dalam doa. Allah yang pemurah, ampunilah kami atas kelemahan dan ketidaktaatan kami kepada perintah-Mu. Tolonglah kami agar kami selalu mampu taat dan setia mendengar perintah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak ibu, sampai ketemu minggu depan ya. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.